Jangan takut ya. Apa? Lihatnya nih. Apa ini? Ini apa ini? Ih, serem nih, langsung merinding guys. Kan Astagfirullahaladzim. ini kepala seperti kuntilan. Ya keluar Coba dari lihat. batu. Ini gila nih. Ini. Iya. Mukanya hancur putih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya Allah. Ini rambutnya, ini matanya hitam, mukanya putih. Itu yang di tempat kemarin, yang di tempat itu kan? Ya Oh, dekat di situ situ, yang om di situ. yang saya duduk itu kan? Oh, pantesan saya agak ngerasa nggak enak juga gitu. Nah, Ini saya kepala langsung berat ya. Lihat itu kepala langsung berat. kejadian-kejadian di Sanggabuana itu memang. Iya, makanya dari awal kan Soalnya- kita udah tahu. Dari awal kita udah tahu memang kesana itu ke Sanggabuana itu mitosnya banyak. Kita juga harus kearifan lokal, kita harus menghormati. Di sini memang banyak sekali mitosnya dan memang termasuk bukan mistis saja tapi angker. Gunung Sanggabuana itu gunung yang angker karena di puncaknya itu ada juga namanya petilasan-petilasan gitu. Halo teman-teman, apa kabar? Ini ketemu lagi kita di BDP Channel. Ini barusan Om Pio, kameramen kita, baru pulang dari ekspedisi di Gunung Sanggabuana. Ini baru laporan, baru report. Katanya ada sedikit gangguan ya Om ya? Ya. Ada sedikit Banyak. perjumpaan dengan apa ya kalau bisa dibilang ya? Makhluk halus apa makhluk gaib? Mistis. Mistis. Oh ya, bisa mistis. Karena ini kita ada di Gunung Sanggabuana. Kebetulan kita memang ekspedisi di Gunung Sanggabuana. Sanggabuana itu di Karawang ya? Di Karawang. Kalau di Gunung Sanggabuana itu identiknya dengan mistisnya itu Nyi Ronggeng karena emang goyang Karawang kali ya. Goyang Karawang, kalau goyang-goyang itu identik dengan Karawang. Nah ini salah satu ronggeng. Ronggeng itu penari ya, penari kayak penari jaipong gitu loh. Ya, Khas Karawang. khas Karawang. Ini memang kalau teman-teman belum tahu ronggeng bisa dilihat ya di Google atau di YouTube, mungkin ada lah ronggeng itu apa gitu. Jadi saya juga penasaran karena saya kemarin kan ke sana juga nih bareng tim ya ke sana. Cuman karena saya cuma nginep sehari ya, semalam saya pulang. Nah ini teman-teman ini di sana seminggu ya, 1 minggu di Gunung Sanggabuana di Karawang tepatnya. Jadi memang di situ itu memang agak mistis tempatnya. Yang tadi. Mistis ya. Yang mistis banget. Ya. Sampai masih merinding nih. Nih, Makanya. tumbuh nih. Makanya saya juga penasaran nih. Kemarin tadi Opio datang langsung bercerita ada sedikit kendala, ada sedikit gangguan juga dari yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena ngalamin langsung ya Om ya. Ngalamin langsung. Telinga mata sendiri. Ya, makanya saya coba pengen cari-cari juga nih di filenya, mungkin ada yang kerekam atau mungkin suaranya yang terekam. Ya, siapa tahu nanti sambil cari-cari kita tanya-tanya langsung nih ke beliau. Ini gimana sih Om kejadiannya? Itu kan waktu kejadian yang paling menurut saya itu agak sedikit takut dan masih ini ya. Merinding ya? Ya masih merinding sampai saat ini gitu. Itu sebenarnya saya ditinggal sendiri. Jadi waktu barengan sama teman sih nggak ada masalah. Gitu. Dengar suara apapun ya karena banyak sama yang udah biasa gitu. Waktu ditinggal sendiri memang termasuk nekat ya. Waktu itu teman-teman kehabisan kehabisan logistik Om. Nah kehabisan logistik yang tersisa itu cuman beras aja sedikit. Nah karena kan kita butuh ini juga ya makan gitu. Nah teman-teman tuh turun semua. Semua turun di tiga Semua turun. Ya semua turun. Saya juga sebenarnya tadinya mau ikut. Cuman barang-barang kita kan banyak. Barang berharga kita banyak. Ada babi hutan ya, situ takutnya babi hutan lah ngerusak itu, jadi hancur gitu barang-barang kita, takutnya seperti itu. Akhirnya teman saya itu yang lain itu memutuskan untuk mereka turun dan saya ditinggal sendiri. Nah itu sekitar jam 3 sore. Tapi keadaannya bukan seperti jam 3 sore. Waktu itu kan hujan gerimis. Nah, saya nekat. Tapi waktu
itu saya manfaatin buat ngambil gambar stok-stok burung. Ya. Tapi jam 3 sore. Ya, tapi ada burung-burungnya ada. Nah, itu kondisi gerimis tuh. Ya, udah gelap tuh. Ya, udah gelap. Namanya di hutan ya. Ya, saya ngambil gambar juga nggak bagus. Jadi burung yang saya ambil nggak bagus. Itu dimanfaatin buat menghilangkan rasa takut saya. Jadi saya manfaatin itu. Nah, waktu itu sekitar jam 5 udah benar-benar gelap. Itu udah hampir malam, kayak malam. Itu ada petir kayak kemarin ya. Kalau saya hari pertama kan langsung gelap gitu teman-teman. Jadi seremnya itu kalau saya kan datang pada hari pertama di situ sempat nginep semalam ya. Jadi emang langsung gelap, petirnya luar biasa. Terus kita kan ngecampnya di atas curug ya, di atas air terjun itu. Jadi air terjun namanya air terjun Cikoleangkak ya. Cikoleangkak. Memang di situ, kalau dibilang mistis banget. Karena saya juga sempat dinasihatin ya, sempat dikasih diwanti-wanti sama ibu-ibu itu ya, yang punya warung di bawah. Jadi teman-teman sebelum naik itu emang ada warung-warung di bawah ya. Jadi kita makan di situ, terus diwanti-wanti, dinasihati sama si ibu-ibu di situ. Udah lumayan tua sih. Katanya di situ, hati-hati mas, nanti di situ jangan berisik, jangan rame-rame katanya. Nanti di situ banyak perinya katanya. Iya, itu gak usah sih kok merinding. Apalagi kan kita juga santai ya. Maksudnya pas begitu tiba di sana itu ngelihat air terjun itu jatuh ya. Air terjun itu jatuh tuh yang benar-benar kayak halus gitu loh. Kayak selendang tuh putih gitu. Jadi kalau kita begitu melihat langsung pasti terpana melihat itu. Tapi ya benar, pas tempat kita ngecamp pertama itu, di malam pertama itu sebenarnya saya juga udah agak was-was lah. Ada gambar yang ini Om. Oh ada yang diambil di curug. Jadi ini ada penampakan. Oh yang di curug waktu itu? Iya. Yang penampakan yang di curug itu sebenarnya ini foto ya. Jadi ini foto. Boleh dilihatin nggak? Ini Om jangan takut ya. Apa? Lihatnya nih. Apa itu? Nah, itu apa itu? Ih, serem ih, langsung merinding guys. Astagfirullahaladzim. Ini kepala seperti kuntilanak. Dia keluar dari batu. Ini beneran ini. Ini. Lihat. Mukanya hancur putih. Allahu Akbar ya Allah. Ini rambutnya, ini matanya hitam, mukanya putih. Itu yang di tempat kemarin, yang di tempat itu kan? Ya Om dekat situ, yang di situ. Yang saya duduk itu kan. Oh pantesan saya agak ngerasa nggak enak juga gitu. Nah, ini saya kepala langsung berat ya. Ngelihat itu kepala langsung berat. Saya kayak menangis nih. Ini saking ininya nih. Terus ada lagi. Ya Allah. Om, itu kan waktu hujan badai petir itu ya. Jadi petir di belakang. Iya, yang petir kencang itu kan. Di belakang. Oh itu masih hari pertama berarti. Pohon itu kan tumbang, jatuh ke bawah. Untung tidak mengenai kita sebenarnya gitu. Nah terus nih yang cerita kembali yang ke awal itu yang saya ditinggal. Nah kurang lebih lah udah hampir maghrib. Nah, itu kan dari atas hutan tuh yang gelap. Itu ada suara seperti suara menangis. Saya kira itu binatang. Tapi emang itu dari pertama juga ada. Tapi nggak ngeh juga saya kan. Maksudnya nggak ngeh itu suara apa, cuman suara itu memang kayak gitu. Kayak suara kucing tapi bukan. Dia menangis seperti merintih lah. Iya. Terus aja begitu. Suaranya begitu. Saya tuh sampai aduh, apa ini? Saya berusaha tenang, memang saya dididik. Proses jadi agak jadi merinding ya. Begitu banget. Saya dididik untuk tenang, berusaha positif. Itu apapun itu, meskipun saya pernah dengar cerita sebelumnya kalau di sana itu harus berharap hati-hati. Ya dimanapun tempatnya emang harus kita hati-hati. Maksud saya lebih ke di curug itu, jadi kita kan camp di situ harus berhati-hati. Nah saya nunggu teman itu berasa waktu itu sangat lama. Jadi kenapa ini teman saya kok lama sekali gak naik-naik? Padahal mereka udah turun dari ini seharusnya udah kembali, kok ini enggak, kenapa mereka? Ada apa? Nggak tahu ada
ada masalah apa mereka sampai akhirnya tidak naik, atau hujan atau barangkali apa gitu. Tapi masalahnya ini saya ceritain ya teman-teman. Jadi kemarin satu tim kita dari BDB Channel itu ada saya, ada Om Bio, ada Om Bernard, Om Dower sama Anissa. Jadi 4 cowok 1 cewek. Makanya kemarin tuh ini kan ganjil. Makanya ada cewek 1 ini ganjil nih. Nah, si ibu-ibu jaga warung tuh yang mungkin udah ngerasa hati-hati katanya, hati-hati. Ini makanya karena ganjil ya, terus ceweknya 1. Nah, udah. Tapi nggak terjadi apa-apa. Saya pulang tuh ya alhamdulillah lancar. Ya, waktu Om Bowo pulang. Jadi memang pulang berdua saya sama Anissa. Jadi ada 3 orang kan. Ya. Jadi 3 orang, yang 2 turun dia. Turun. Om Bio sendirian ditinggal. Sendiri. Jadi saya sendiri. Nah, waktu Om Bowo pulang tuh kan saya juga dengar cerita dari ibu-ibu itu yang sebelum naik itu kan, hati-hati ada yang putih kayak gitu-gitulah. Dia sebenarnya enggak, dia ngomongnya peri. Iya, ada yang putih-putih nyambut atau gimana gitu kan, dia bilangnya gitu. Dan ternyata memang benar tuh di fotonya itu ada kan. Nah, terus nggak sengaja juga ngerekam ada suara-suara itu kan Om. Terus pas teman saya belum datang tuh kan, sekitar mungkin lah jam 8 malam gitu, udah atau mungkin lebih. Nah itu ada suara anjing, seperti anjing melolong. Itu anjing melolong kan memang banyak anjing di situ. Bukan. Anjing hutan juga banyak kan, ajak namanya kalau di situ. Kalau saya itu bisa, maksud saya bukan membedakan. Jadi yang saya dengar itu apa pengaruh saya takut atau tidak. Cuman sebelumnya saya pernah dengar cerita kalau di situ itu ada mitos tentang Aul. Oh iya. Makanya kemarin juga ada yang cerita tuh di bawah tuh, ada bapak-bapak gitu kan, di warung si ibu itu juga. Iya. Katanya ada Aul gitu. Cuma saya kan nggak ngeh kan, cuman fokusnya di Nyi Ronggeng kan, taunya kan Nyi Ronggeng gitu. Jadi nggak begitu ngeh sama Aul itu gitu. Nah Aul itu apa sih? Nah, ininya Aul itu antara badan manusia tapi kepalanya anjing, dan dia itu bergentayangan. Itu manusia beneran? Itu ceritanya nyata atau cuman ini fiksi? Karangan aja atau dongeng aja gitu? Mungkin dongeng. Ya maksudnya itu dulunya cerita nyata ya? Ada cerita semacam cerita legenda. Anak bupati gitu. Ya, anak bupati katanya memiliki ilmu ya. Berarti bupati Karawang ya? Itu bener-bener berarti anak bupati Karawang ya? Ya, lupa lagi saya namanya. Kurang menyimak gitu. Yang jelas dia anak pejabat lah gitu. Anak pejabat. Tapi zaman dulu, nah jadi akhirnya jadi ada cerita legenda seperti itu. Nah suara itu, jadi suaranya itu bukan seperti anjing yang seperti biasa melolong seperti itu. Jadi memang seperti suara menangis juga. Jadi dia seperti terseduh-seduh. Itu kan keadaan udah sepi, kayak suara jangkrik gitu yang. Itu jam 8 ya, jam 8-an ya? Sekitar lah mungkin bisa lebih ya. Bisa kurang gitu lah, sekitar segitu. Saya merasa lama aja itu karena HP saya juga mati. Iya, mati tidak ada. Ini kan teman-teman juga ke bawah itu mungkin ada yang ngisi baterai atau apa gitu, jadi menunggu. Nah itu saya tidak bisa mengecek itu jam berapa gitu, cuma seperti apa ya teman-teman, jadi sangat ini aura mistisnya itu sangat melekat di situ. Ya namanya sendirian kan, juga. Itu maksudnya Aul tadi saya belum ngeh nih. Aul itu tadi apa nih? Anak pejabat yang dia matinya itu kenapa? Karena dipenggal. Oh ya. Itu dia kepalanya dipenggal terus kepalanya dibuang, tapi dia tetap pengen hidup. Akhirnya diganti dengan kepala anjing. Cuman karena terburu-buru katanya takut darahnya itu keburu keburu kering gitu maksudnya. Kebalik. Oh dia si anak ini punya ilmu rawa rontek. Ya. Jadi rawa rontek itu kan setahu saya kan yang ilmu kalau dipotong dia bisa nyambung lagi gitu kan. Ini makanya dia kepalanya dibawa kemana gitu, dibawa. Oh terus dia diganti sama kepala anjing. Cuman kepala anjingnya juga masangnya itu katanya terbalik. Jadi ke belakang. Jadi badan ke depan seperti ini. Tapi ini anjing seperti ini, jadi dia menghadap ke belakang. Aduh. Jadi dia juga jalannya
mundur. Iya, nyengsong namanya. Ya mundur, nyengsong jalannya seperti itu. Dan sering bersuara gitu kalau malam. Iya. Saya kemarin ada juga sih, tapi kata si Debbie itu. Jadi kemarin ada teman satu namanya Debbie. Pemanjang. Dia yang pendaki gunung ya. Jadi kita ajak dia juga udah pengalaman juga pada banyak ya. Kemarin juga nge-guide kita. Sebenarnya si Debbie juga ngeliatin ada anjing, katanya. Wah, anjing apaan nih? Ternyata kata si Debbie itu ajak, katanya, anjing liar. Kalau saya bukannya takut, saya malah kayak penasaran kan. Saya kejar itu. Wah, anjing liar nih, dapat momen bagus nih, saya kejar. Taunya nggak ada tuh, hilang. Sempat direkam. Iya, ngerekam, saya juga sempat ngerekam, tapi saya kejar kan, momennya nggak dapat karena dia ini. Itu entah anjing beneran atau anjing jadi-jadian kan nggak tahu. Tapi yang pasti kata si Devi itu ajak gitu. Ajak anjing liar yang langka ya di Jawa ya. Makanya karena momen ya saya kejar tuh. Nah, hampir aja saya kehilangan jejak sama si Devi karena keasikan ngejar, fokus ngejar itu. Nah, mungkin itu salah satu ini ya, kalau saya ngikutin gue tersesat kali ya. Bisa aja. Jadi saya masuk ke dimensinya dia gitu. Bisa. Ya alhamdulillah sih, langsung sadar gitu, langsung wah, karena ada petir waktu itu langsung biar gitu, jaga gitu. Wah, saya ingat hujan nih. Balik lagi ke Debbie juga nyari gitu, baru balik lagi. Ya, seperti itulah. Tapi astagfirullahaladzim, saya masih ingat yang kemarin tadi itu. Itu teman-teman itu kepala itu keluar dari batu. Itu yang dulu saya dudukin, yang sebelumnya saya dudukin. Iya. Saya agak perasaan nggak enak gitu. Saya tuh ngelihat air terjun itu mau bener kayak putih gitu, emang ada orang putih ya, bener kata si ibu itu ada pari, mau situ tempatnya pari ya, di pohon-pohon yang tinggi, ada pohon tinggi kan itu kan, ada sulur-sulurnya gitu. Nah itu katanya bergelayutan di situ, sering bergelayutan di situ. Gitu. Terus ada kejadian ini, Doer itu kan mandi juga tuh sebelumnya tuh maghrib. Saya nggak berani mandi kalau itu. Situ. Pak Bernat itu udah memperingatkan jangan mandi maghrib, hati-hati loh di situ dia. Dia mandi maksa. Karena makanya hati mandi tuh saya udah ngeri aja sebenarnya. Saya merekam dia lagi mandi. Itu kan maghribnya udah gelap berarti kan? Iya. Kata Om Ber, jangan direkam, nanti ada yang masuk di situ. Tapi Bang Doer itu maksa pengen direkam, tapi saya udah wah ini udah gak bakalan bener nih. Akhirnya mandinya juga belum selesai. Doer cepat lari, ini udah maghrib, lari lah kita berdua itu lari bener-bener karena saya merasa takut. Agak bercanda juga sih sebenarnya, maksudnya larinya biar agak ini. Saya lari, dia sampai telanjang gitu, nggak pakai baju karena takut juga sih. Di situ udah mistis banget gitu karena maghrib. Iya. Kejadian-kejadian di Sanggabuana itu memang makanya dari awal kan kita udah tahu memang kesana itu, ke Sanggabuana itu mitosnya banyak. Kita juga harus kearifan lokal, kita harus menghormati. Makanya kita juga diwadi-wadi teman-teman. Di sini memang banyak sekali mitosnya dan memang termasuk bukan mistis lagi tapi angker. Gunung Sanggabuana itu gunung yang angker karena di puncaknya itu ada juga namanya petilasan-petilasan gitu. Banyak banget petilasan, nggak tahu lah itu petilasan siapa. Tapi yang pasti di situ ada beberapa puncak dan macam-macam ya puncaknya, namanya saya nggak hafal karena banyak banget ya. Kalau dilihat di pegunungan sekitaran situ kan banyak banget itu tebing-tebing, gunung-gunung gitu kan. Gunungnya juga ada yang udah dikeruk gitu. Ada yang 3 separuh. Nah, itulah. Ya, semoga inilah yang ada apa-apa lah ya maksudnya. Ada puncak Rungking itu yang ini gunung, di sini batu yang tinggi banget. Jadi kayak topi gitu kan. Iya, kalau lihat kan bentuknya aneh-aneh. Jadi kalau dari jauh kan itu siluetnya tuh nggak serem sebenarnya, apalagi kalau hujan ya. Kalau mendung itu ngelihatnya serem banget. Jadi memang haul itu ada tapi memang nggak rekaman ya. Itu kejadiannya kapan? Pas lo lagi ngapain? Kita kan udah tadi saya bilang kehabisan logistik ya. Nah, saya turun ke bawah tuh. Posisi gerimis ya? Gerimis, bawah senter tuh. Itu kan gelap. Maksudnya di situ kan gelap total. Gelap nggak bisa ngeliat apa. Saya itu tendanya itu dibuka sama saya terus pakai kerai gitu apa. Kayak gitu. Saya udah nggak bisa ngeliat apa-apa. Cuman waktu itu saya memang butuh air, ngambil air. Nah, saya turun ke bawah.
Nah, teman-teman waktu turun ke bawah itu sebenarnya saya udah gimana nih, udah takutan gitu. Tapi itu berusaha karena memang butuh. Nah, saya berusaha tuh ngambil air, udah cukup lah kata saya, bawa buat bikin kopi juga kan biar agak tenang gitu. Nah pas baru mau masuk tenda, nah itu di belakang tenda itu ada suara sangat dekat gitu. Oh kemungkinan dia udah deketin, makanya hati untung om udah naik gitu. Maksudnya kalau di bawah kan dia bisa nyamperin kan. Masih merinding nih saya nih. Bisa cukup merinding, maksudnya lagian om ngapain gitu, maksudnya itu udah tahu gerimis nekat turun ke situ kan. Itu juga secara orang awam aja, kalau saya nih suruh turun kalau nggak kepaksa-paksa ada temannya, saya nggak mau gitu, karena yang di situ juga tempatnya om. Saya juga paham pas datang pertama kali ngeliat auranya itu emang nggak enak banget gitu. Untung om udah naik gitu. Itu benar-benar di belakang tenda persis. Iya, makanya itu tenda kita itu udah dikepung om. Sebenarnya di atasnya itu isinya ini semua, isinya peri semua. Nah kata si ibu itu di atas itu kan ada yang sulur itu, makanya di situ. Nah kan saya soalnya kan nggak balik lagi, kalau saya nggak balik lagi situ, saya mau ngomong juga takut nanti semua kan. Tapi saya cuma ngingetin hati-hati gitu. Cuman karena teman-teman juga udah profesional semua ya, di situ ada teman-teman yang pendaki gunung semua, ya udahlah. Saya pikir saya yang paling cemen kan, wah yang nanti saya bilang saya takut lagi, udah saya pulang gitu. Nah itu ada gambar juga om yang diambil sama teman saya tuh. Jadi di belakang tenda itu waktu itu ada mata yang terekam melompat 2 kali. Mata menyala, melompat, terekam itu 2 kali lompat. Terekam. Matanya mereka kebalik ke sono apa ke sini? Terekam ke situ. Jadi, berarti kalau dia ke sini, matanya ke sini? Matanya mengarah ke sini tapi lompatnya ke samping. Iya, berarti kan dia kebalik ya? Itu bisa aja macan kumbang tuh. Kalau macan kumbang nggak mungkin, kalau macan kumbang takut sama orang. Saya sering ketemu macan kumbang ya di hutan. Dulu di Gunung Wilis, di Gunung Lawu tuh sering ketemu macan kumbang. Malam-malam pas trekking malam. Cuman takut, bukan kayak gitu. Kalau macan kumbang itu persis di belakang tenda. Yang suara itu tadi, yang suaranya itu benar-benar menakutkan sekali ya, suara awul itu ya, seperti itu. Jadi antara anjing sama bukan itu udah. Kalau anjing kan ketahuan, ini kan melolong. Kayak gitu, terus-terusan itu, jauh deket. Jadi suaranya itu nggak flat di situ, enggak, dia pindah-pindah. Iya, kalau saya sih emang di situ karena fokus entah sugesti entah enggak ya, karena di awal emang di situ nyironggeng itu saya tuh kebayangnya ronggeng aja itu. Jadi kepala tuh udah dipenuhi sama ronggeng, makanya pas hari pertama itu juga saya dengar ada suara musik gamelan gitu. Gamelan cuman bukan gamelan Jawa, bukan. Gamelan kayak di Sunda gitu emang. Itu nggak tahu itu karena sugesti itu apa, tapi yang penting kadang-kadang ada sayup-sayup ada gitu di kanan, di kiri, di belakang, tapi nggak pernah ada suaranya di depan. Ini suara burung kayak gitu, tapi kalau di hutan kan serem juga. Ini burung kita ini burung kita cerita aja nih, burungnya belingsatan tadi bunyinya serem juga ya. Burungnya suaranya enggak, ini kita cerita soal ini, burung aja tiba-tiba ini gelisah gitu. Makanya teman-teman ya nanti makanya maksudnya kalau ini hati-hati, maksudnya jangan sampai sendirian gitu. Kalau masalah 3 orang sih ya, 3 orang ya susah aja itu. Ya jaga sendirian, kalau bisa udah packing aja gitu, maksudnya packing aja, jaga diri lah ini, packing, turun bareng-bareng. Kalau mau naik lagi besok lagi, karena mengantisipasi hal yang nggak diinginkan. Nah semoga nanti
kita ke depannya kalau ada ekspedisi kita lebih ini lagi lah ya, lebih menghormati lagi, kita lebih jaga diri, mawas diri, waspada. Itu teman-teman, itu sekelumit cerita ya. Nanti kita nanti cerita lagi ya Om ya. Ya masih ada sih. Karena ini udah malam, udah jam 12 malam lebih. Ada cerita penjelajahan ini apa? Pencarian jejak macan kumbang gitu. Kalau macan kumbang saya kurang ini sebenarnya. Cuman yang ini nih, yang kalau macan kumbang saya juga sering nemuin gitu. Maksudnya nggak terlalu ini. Kalau yang ini kan maksudnya hati-hati kan, kejadian-kejadian kayak gitu yang mistis gitu kan. Kita juga nggak tahu seperti apa sih. Mistis mitos di setiap daerah kan beda-beda. Kita jaga diri aja, semoga nggak terjadi apa-apa gitu. Untung alhamdulillah udah sampai di rumah dengan selamat. Makanya ini begitu sampai malam ya, jam 11 langsung cerita. Saya juga tertarik, jadi kita bagikan cerita ke teman-teman biar nanti teman-teman juga gitu, kalau di tempat yang baru, di tempat yang asing ya kita harus menghargai ya, kita hormati lah, jangan berbuat aneh-aneh, jangan berbuat macam-macam, nanti ada takut ada yang tersinggung ya. Namanya kita juga saling menghargai, entah itu sesama makhluk hidup yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan ya. Semoga aja ini ya, nanti kita bagikan ceritanya lah ke teman-teman ya, cerita hasil ekspedisi kita di Gunung Sangga Buana ini. Daripada tadi saya juga penasaran dengerin ceritanya, kita bagikan nanti cerita dari Om Pio nih. Ini memang mengalami langsung, tadi saya juga ngeri juga melihatnya gambarnya. Nanti kita share ke teman-teman. Astagfirullahaladzim. Udah, oke teman-teman, sekian dulu teman-teman ya. Yang semoga istirahat tuh, Siap. Ini udah capek banget nih. Ya, istirahat. Sudah 7 hari di gunung dengan segala macam penampakan dan kejadian-kejadian yang ya di luar nalar juga sih. Ya, semoga inilah selamat beristirahat juga teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu besok dan sampai jumpa.